Halo, selamat sore penghuni YouTube. Kembali lagi dengan saya Farid di FD Tech. Hari ini saya akan membahas 5 alasan kenapa sih smart speaker itu lebih baik daripada Bluetooth speaker. Tanpa banyak bacot, yuk kita mulai. Yang pertama adalah AI-nya. Jadi smart speaker seperti yang kita tahu, dia memiliki AI yang ada di dalamnya. Kalau di Google Nest Mini dia punya Google Assistant. Nah, dia punya AI di situ yang akan selalu diupdate. Jadi AI-nya tidak akan sama, dia akan menjadi lebih pintar. Sama halnya seperti smartphone Android yang kita miliki atau mungkin iPhone dengan iOS-nya yang selalu mendapatkan update, entah itu update-nya bikin lebih secure atau mungkin lebih lancar secara performa. Smart speaker hampir sama seperti itu. Jadi dia tidak akan menjadi speaker yang sama ketika pertama kita beli, ya kan, selalu mendapatkan update dan pembaruan, entah fitur baru atau itu tadi perbaikan sistem. Dan seperti yang kita tahu, AI akan lebih pintar. Jadi seperti ini, yaitu dimana Google memperkenalkan yang namanya duplex. Jadi nanti kita bisa suruh speaker kita untuk memesankan tiket atau mungkin reservasi restoran hanya dengan perintah suara kita aja. Dia yang telepon ke sana dan suaranya ngeri, mirip seperti orang beneran. Yang kedua yaitu integrasi dengan smart home. Jadi kalau dulu saya beli Bluetooth speaker, saya juga pemakai JBL Micro dulu. Itu ya saya cuma menikmati suaranya aja dan bisa dikendalikan dengan smartphone sehingga wireless. Tapi semakin kesini tren akan semakin bergeser, dimana saya nggak cuma butuh speaker aja, tapi saya butuh speaker yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini apa? Seperti yang kita tahu, dulu komputer cuma untuk satu orang, satu komputer untuk semua. Lalu bergeser dengan masuknya internet, komputer ada di mana-mana. Muncullah yang namanya laptop. Lalu bergeser lagi, internet sudah semakin umum, orang butuh portabilitas, akhirnya ada komputer di tangan kita, smartphone kita. Dan sekarang trennya beralih lagi, yaitu ke tren AI. Ya, smartphone juga pakai AI, tapi ini stepnya lebih jauh. Jadi komputer ada di mana-mana, seperti mengambang di udara. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa mengendalikan satu rumah hanya dengan perintah suara. What does that look like to you, Jarvis? Balik lagi ke smart speaker. Yang ketiga adalah fleksibilitasnya. Jadi apa yang dimaksud fleksibilitas ini? Smart speaker memiliki berbagai macam fleksibilitas, seperti kalau misalkan kita punya dua smart speaker yang terpasang di rumah ya. Yang terpasang di rumah itu dia bisa dijadikan atau di pairing. Jadi ada satu TV di rumah, ada smart speaker 1, smart speaker 2. Ini bisa di pairing sebagai stereo. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa ditaruh dimanapun juga yang kita sesuai tempat yang kita inginkan. Dan penangkapan mikrofonnya cukup bagus rata-rata. Lalu kalau misalkan kita lagi kehabisan promo Spotify atau ya kita lagi nggak berlangganan stasiun musik apapun ya, kan kalau di Nest Mini itu dia mendukung Spotify, Joox sama YouTube Musik. Nah, siapa tahu subscription kita lagi habis sehingga kita nggak bisa streaming musik, kita masih bisa memakai dia dan mengaktifkan mode Bluetooth-nya. Jadi dia menjadi speaker Bluetooth pada umumnya, hanya dengan bilang oke Google menyambungkan Bluetooth. Semudah itu. Jadi mau pakai layanan streaming oke, mau nggak pakai layanan streaming juga masih bisa. Kan kalau di rumah kita masih ada wifi, fungsi lainnya dia masih ada, yaitu sebagai smart speaker. Ya, kita masih bisa memerintahkan piranti smart device yang lain melalui suara. Ya, cuman nggak bisa muter musik aja karena kasus tadi. Yang berikutnya adalah ini yang buat punya anak ya, yaitu sebagai fasilitas belajar anak. Sebagai fasilitas belajar anak, misalkan kita bisa menyuruh dia menjadi interpreter atau penterjemah. Nah, dari sini anak bisa belajar bahasa Mandarinnya ini apa sih, bahasa Jepangnya ini apa sih, bahasa Thailandnya ini apa sih, bahasa Inggrisnya ini apa sih. Selamat pagi. Bonjour. Apa kabar? Comment ça va? Luar biasa. Extraordinaire. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita juga bisa tanya tentang wawasan dunia ke dia. Kalau saya kan punya Nest Mini ya, dia terintegrasi dengan Google Search Engine. Jadi kalau misalkan saya tanya siapakah presiden negara ini, dia akan langsung bisa menjawab dengan sempurna. Lalu bagaimana bunyi dari singa, ini buat yang anak-anak balita. Nanti dia akan keluarkan bunyi singa itu mengaum seperti ini. Kita juga bisa tanya tentang hal-hal lain. Itu semua tersedia di smart speaker dan bukan tidak mungkin fungsinya akan diperluas. Balik lagi tadi ke poin pertama, akan ada selalu update di AI-nya, the power of AI. Dan yang terakhir ini sebenarnya bukan poin plus ya, tapi ini adalah sebuah perubahan yang tidak terelakkan karena ini sudah memasuki fase ambient computing yang seperti yang saya bilang, komputer ada di mana-mana, bahkan mungkin tidak akan melihat karena hanya berupa speaker ya. Speaker yang nempel entah di tembok entah di atap, dan mereka yang memproses semua permintaan atau pertanyaan kita hanya melalui suara. Jadi kalau sekarang kan komputer masih kelihatan bentuk fisiknya ya, seperti laptop atau smartphone yang saya pakai untuk merekam ini. Jadi semua masih kelihatan fisiknya, tapi nantinya kita akan masuk ke era ambient computing. Jadi komputer yang ada dimanapun juga. Oke, sekian sedikit sharing opini dari saya. Semoga bisa berguna buat yang masih bingung. Saya harus milih Bluetooth speaker atau smart speaker. Kalau saya sudah pernah pakai Bluetooth speaker dan suaranya terus terang lebih oke. Kualitas suara lebih oke, bisa dibawa kemana-mana, anti air pula. Tapi kalau kita melihat untuk kedepannya, maka saya akan lebih memilih smart speaker. Mengapa? Karena fungsi-fungsi yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan ingat, IoT serta Wi-Fi di rumah sudah merupakan hal yang umum. Jadi kenapa tidak sekalian saja kita cicil rumah kita untuk menjadi sebuah smart home. Apalagi di kondisi sekarang ya, perkecil sentuhan, banyakin omongan, perintah. Lagi wabah. Oke, thank you sudah stay tune di video saya. Jika ada komen, silakan kritik saran langsung ya di bawah. Jika suka dengan video ini silahkan like dan mungkin subscribe. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Yuk, see ya.